Halo Sobat Umat Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Video sebelumnya kami sudah membahas tentang 5 penyebab utama ember budik damber menjadi bau. Nah, sekarang kami mau sharing tentang solusi untuk meminimalkan bau yang terjadi pada ember budik damber kalian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe-nya dan jangan di skip videonya ya, karena setiap detiknya akan sangat berguna untuk kalian semua. Tips ini tidak 100% menjamin ember budik damber kalian tidak menjadi bau hingga saatnya nanti panen, tetapi dapat meminimalkan bau yang terjadi selama proses pemeliharaan budik damber. Namun, kembali lagi ke keterampilan dan kemampuan masing-masing dalam mengelola budik damber ini. Yang pertama adalah kontrol pakan yang diberikan kepada lele. Nah, video yang kemarin itu, poin 1 dan 4 sudah membahas tentang pakan. Jadi, jika kalian memberikan pakan kepada lele, agar disesuaikan dengan bobot rasio lele. Ini dapat dihitung secara manual ataupun menggunakan aplikasi. Kenapa harus menghitung banyaknya pakan yang diberikan? Agar pakan yang kita berikan itu tidak lebih dan juga tidak kurang. Karena jika kita memberikan pakan secara berlebih, kemungkinan lele tersebut nantinya akan menjadi gantung karena terlalu banyak makan. Dan jika kurang, kemungkinan lele tersebut akan menjadi kanibal atau kurus karena kurangnya nutrisi yang diberikan. Jika kalian memang tidak mau dan tidak bisa untuk menghitung feeding rate, dan memilih untuk memberikan pakan secara langsung tanpa terukur, sebaiknya lakukan pembibisan untuk pakan yang diberikan kepada lele. Nah, untuk cara pembibisan ini sudah kami sharing di video sebelumnya. Bisa dicek juga di sini. Tips yang kedua adalah pemberian probiotik. Kami juga menggunakan probiotik yang mereknya E4. Kami menggunakan baik dalam persiapan awal air cadangan, dan juga pembibisan pakan. Nah, semua itu sudah kami sharing di video sebelumnya, jadi bisa dicek ya. Probiotik ini, khususnya E4, memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, itu meningkatkan jumlah bakteri pengurai bahan organik di dalam air. Yang kedua, mengurangi resiko timbulnya gas amonia. Dan yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh ikan. Dan yang keempat, itu bersifat ramah lingkungan sehingga tidak membahayakan untuk ikan, asalkan penggunaannya tepat dan terukur. Pemberian probiotik ini dapat dilakukan jika kalian memang membutuhkannya. Kami memang membutuhkan probiotik ini saat akan persiapan air, untuk cadangan air, dan juga untuk membantu pencernaan lele. Yang ketiga adalah sipon atau penggantian air. Nah, penggantian air ini biasa dilakukan oleh semua pembudidaya, mulai dari aquaponics yang kompleks ataupun pembudidaya lele yang menggunakan terpal ataupun beton. Tetapi teknik siponnya yang berbeda-beda. Nah, skala besar saja masih memerlukan teknik sipon ini, apalagi kita yang hanya memelihara ikan di dalam suatu ember. Sipon ini bertujuan untuk mengurangi kotoran yang menumpuk di dasar ember. Kotoran ini mengandung amoniak, dan amoniak ini tidak dapat terurai sendiri. Nah, amoniak inilah yang menimbulkan bau tidak sedap di dalam ember. Selain itu, juga dapat mengganggu ikan yang ada di dalam ember tersebut. Kadar amoniak yang tinggi akan membuat kandungan oksigen terlarut di dalam air itu berkurang, sehingga ikan, khususnya lele, akan mencari oksigen ke permukaan air. Nah, jika lele tersebut diam beberapa waktu di permukaan air, kejadian seperti ini bisa disebut sebagai lele gantung. Dalam skala budik damber, sipon sangatlah wajib dilakukan untuk mengurangi kadar amonia di dalam ember dan dapat membuat
lele menjadi lebih sehat. Sipon ini baik dilakukan secara berkala, tidak terlalu sering, dan juga tidak terlalu jarang dilakukan. Maaf ya teman-teman, tadi kebetulan ada yang beli kangkung, jadi kangkungnya tinggal segini aja. Ini juga karena udah siang, jadi dia layu. Ini biasa sih. Kita juga punya olahan kangkung berupa keripik kangkung. Kalau misalnya teman-teman berminat, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, seperti yang kami katakan di awal, sipon yang baik itu adalah sipon yang berkala, terukur, dan juga teratur. Kenapa demikian? Jika sipon terlalu sering dilakukan, apalagi dalam jumlah yang banyak, kondisi air itu akan berubah-ubah. Nah, kondisi ini kurang baik untuk ikan. Dan jika sipon jarang dilakukan, tentu saja kandungan amoniak yang ada di ember tersebut akan menumpuk dan juga dapat membahayakan atau mempengaruhi ikan. Untuk itu, penting bagi kalian mengetahui waktu sipon yang cocok untuk kondisi kalian sendiri. Tapi sebelum melakukan sipon, jangan lupa untuk mempersiapkan air pengganti sipon. Sebelumnya, kami sudah sharing untuk persiapan air dan juga 4 kunci sukses dalam persiapan air. Bisa ditonton, tidak harus ditiru, tapi bisa jadi referensi untuk kalian. Yang keempat adalah penggunaan alat. Kami pribadi di dalam Budik Damer ini yang kami jalankan hingga saat ini belum menambahkan alat-alat bantuan. Tapi kembali lagi, Budik Damer itu kan bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Tetapi jika kalian memang memerlukan adanya alat tambahan, bisa menambahkan alat tersebut di dalam ember kalian. Untuk mengurangi bau di dalam ember, kita harus menurunkan kadar amonia. Kadar amonia ini dapat diturunkan dengan cara penambahan bakteri, sipon, dan juga penambahan alat-alat tertentu seperti aerator dan juga filter. Kenapa aerator dapat menurunkan kadar amoniak? Nah, begini sederhananya. Aerator itu merupakan alat penghasil gelembung. Gelembung ini akan membuat air bergerak. Nah, air yang bergerak ini akan mempercepat proses amoniak pindah ke udara. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Tetapi aerator ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat mengambil ataupun mengolah kotoran yang terlarut di dalam ember. Jadi kalian dapat menambahkan alat tambahan seperti filter. Nah, untuk filter ini ada 3 jenis, yaitu mekanis, biologi, dan kimia. Bagi kalian yang sudah terbiasa dengan akuarium, pasti sudah tidak asing dengan filter-filter ini. Nah, filter ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas air dan juga membantu menjaga agar air tersebut tidak bau. Tetapi, jika kalian ingin mendalami menggunakan filter, kalian bisa mencoba dengan menggunakan sistem aquaponik yang lebih kompleks. Walaupun dengan ember-ember ya, untuk teman-teman Budik Damer, karena tujuan kita memang untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dengan budget yang seminimal mungkin. Untuk penggunaan aerator dan juga filter ini bersifat opsional. Tidak harus menggunakan, tetapi jika memang kalian memerlukan, boleh saja ditambahkan. Dari keempat solusi tersebut, poin 1-3 itu sudah kami gunakan, dan poin keempat, hingga saat ini kami belum menambahkan alat-alat bantuan. Tapi mungkin saja nanti kami berkeinginan untuk membuat aquaponik yang lebih kompleks, kami akan menambahkan aerator dan juga filter. Itulah 4 solusi meminimalkan bau di dalam Budik Damer kalian. Nah, pesan kami, bertanilah sesuai dengan kemampuan dan tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Sekian dulu video kali ini. Jika suka langsung di like, jika tidak suka langsung di unlike. Jika berguna jangan lupa di share dan klik
tulisan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.